Susah. Susah. Ayo. Pukul kepalanya. Pukul kepalanya. Ya, ya, ya. Ayo lanjutkan. Diserang. Taipawa, Taipawa, benar, Taipawa, benar. Pukulan keras. Taipawa, Taipawa, Oh benar. Yang, Naik. Pukulan keras. Pukul dirimu sendiri. Pukulan keras, pukulan keras. Pukul. Oh Yang, Datang. Ada yang mau dikatakan? aku ingin berbicara denganmu berdua saja. Siu bukan orang luar. Kamu bisa mengatakannya. Biarkan aku ambil air. Ayo pelan-pelan. Apa yang terjadi? Kamu memasang cincin ini pada diriku sendiri. Itu berarti bahwa kami berdua akan tetap bersama selamanya dan saling mencintai. Tapi kamu melanggar janjimu. Itu tidak masuk akal bagiku sekarang. Jadi aku ingin menahanmu sebentar. Tolong lepaskan. Dari sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Baik.
Oh Yang, hujan deras di luar. Aku khawatir Meya tidak bisa mendapatkan mobil. Aku akan mengantarmu pulang. Apa yang bisa aku lakukan? Aku tidak bisa menghubunginya. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Meya, Oh Yang, sudah terlalu malam tidak ada taksi tersedia saat ini. Kamu ingin dia mati karena kehujanan? Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua. Dia dulu sahabat terbaikku. Oh Yang, Meya, buka. Masuk ke mobil. suster bagaimana keadaannya? Ini infeksi paru-paru. Kamu datang tepat waktu dia akan baik-baik saja. Akan menjadi serius. Jika panasnya tidak turun. Antiinflamasi biasa tidak efektif untuk dia sekarang. Jadi kami memberinya obat yang ditargetkan. Itu akan segera bekerja. Terima kasih. Beritahu saya ketika botol ini habis. 4 lagi, tentu. Oh Yang, apapun yang terjadi antara Lin Meya dan kamu, dia sakit sekarang. Kita harus tetap merawatnya. Jangan khawatir, saya tidak akan keberatan. Saya akan pergi membelikanmu makanan. Tunggu di sini.
Presiden. Lin Meya pingsan di tengah hujan. Dia sekarang di rumah sakit didiagnosis dengan infeksi paru-paru. Apa itu serius? Dia sudah diberi obat yang akan segera menurunkan demamnya. Kirimi saya lokasinya. Saya sedang dalam perjalanan. Maafkan saya. Saya sangat menyesal. Saya orang terakhir yang ingin kamu terluka. Atau sedih. Tapi saya tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Saya takut melihat ke matamu. Berbicara denganmu. Atau bahkan mendengarkan hatiku sendiri. Dibenci olehmu lebih baik bagiku daripada memberitahumu kebenaran. Tapi sekarang, saya tidak tahu apakah saya melakukan ini salah. Tolong katakan padaku, apa yang harus saya lakukan? Saya akan menjaga kamu seperti seorang kakak. Yilong, Presiden. Apakah Ouyang ada di sini? Ya. Su Xiu baru saja keluar untuk membelikannya makan malam. Tunggu aku di mobil. Oke. Ayah. Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Mungkin kamu ingin tinggal bersamanya sebentar. Aku perlu ke kamar mandi. Xiaoya. Ayah di sini. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Pacar anakmu sakit. Apa yang kamu lakukan di sini? Tenanglah. Pasien butuh istirahat. Jangan berisik ya. Bisakah kita keluar? Pasien? Itu benar-benar memberiku alasan untuk mengatakannya di sini. Akan lebih baik jika si kecil ini bisa bangun dan bergabung dengan kita. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Omong kosong. Cara kamu memegang tangan kecilnya yang lembut itu. Dengar, ayo kita keluar. Bisakah kita membahas ini di luar? Aku masih akan buta terhadap fakta. Kalau tidak menerima foto ini. Kita di rumah sakit. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Ayo kita keluar. Berhenti. Lepaskan aku. Apa yang tidak tahu malu hah? Apa yang kamu lakukan? Aku mengatakannya di sini. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku mengatakannya di depannya. Apa yang tidak tahu malu? Tinggalkan aku.
Apa-apa yang tidak tahu malu. Ini rumah sakit. Aku mengatakannya di sini. Lepaskan aku. Jaga suaramu. Apa yang kau sembunyikan? Apa masalahmu? Jangan lakukan ini. Bisakah kau mengecilkan Lepaskan suaramu? aku. APA. APA yang kau lakukan. Kemarilah masuk. Masuk, lepaskan aku. Kau dengarkan aku. Gadis di ponselmu. Itu bukan Lin Meya. Itu saudara kembarnya Du Ruonan. Nama asli Lin Meya adalah Du Ruoya. Mereka adalah anak-anakku, milikku dan Du Xiayue. Xiayue hamil 1 bulan. Ketika dia meninggalkanku, yang juga tidak jelas baginya, Xiaoya lahir dengan penyakit jantung. Dan biaya pengobatannya di luar kemampuannya. Jadi dia mengirimnya ke panti asuhan. Membawa Ruonan, meninggalkan kota, tidak pernah kembali. Kemudian, Xiaoya diadopsi oleh Lin Siguo. Dan diganti namanya menjadi Lin Meya. Aku tahu kau pikir aku berbohong. Tapi aku sudah melakukan tes DNA dengan Ruonan. Mereka memang anak-anakku. Qiyun. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku hanya tidak bisa menemukan kesempatan yang tepat untuk mengatakannya. Sekarang Ouyang sudah tahu kebenarannya. Dan dia memilih untuk menanggungnya sendiri. Kita sudah melalui ini. Ini sebaiknya tidak diketahui oleh Lin Meya. Agar dia tidak terpukul. Apakah ini alasanmu ingin bersamaku? Ini cara tercepat untuk membuatnya berdamai dengan perpisahanmu. Aku pikir kau benar-benar mencintaiku, tapi ternyata hanya aku yang terlalu berpikir. Maaf Xiu. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku ingin mencoba. Aku tidak tahu apakah kau masih mau menerimaku atau tidak. Bahkan jika aku tahu, kamu melakukan semua ini untuk Lin Meya. Dan meskipun aku tahu kamu sama sekali tidak mencintaiku, aku tetap tidak bisa menolakmu. Ouyang, aku seperti gadis-gadis lainnya, memiliki harga diri dan kebanggaan. Aku tidak pernah mengabdikan diriku seperti ini kepada orang lain. Aku keluar dari sekolah di Prancis untukmu. Dan aku rela menjadi pilihan kedua saat kamu bersama Lin Meya. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Pada saat pertama aku melihatmu.
Tolong jangan sakiti aku. See you. Lin Meya adalah saudariku. Tidak mungkin kita bisa bersama. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencintaimu. Kamu akan aku percaya pada diriku sendiri. Paman Li, Kamu sudah bangun. mengapa aku di rumah sakit? Santai. Merasa lebih baik? Kupikir kamu ada di rumah tadi malam. Mengapa pergi ke klub? Dan jika kamu pergi, mengapa tidak memintaku untuk pergi bersama? Tadi malam, aku pergi ke sana untuk mengembalikan cincin itu ke Ouyang, dan hujan mulai turun dalam perjalanan pulang. Aku ingin meneleponmu, tapi ponselku rusak karena air. Dan Kemudian kamu pingsan. Ouyang dan Susio membawamu ke rumah sakit. memalukan. Mengapa aku harus mempermalukan diriku sendiri? Dokter bilang dia akan baik-baik saja, dia hanya minum obat antiinflamasi. Tolong rawat dia. Ini sama sekali tidak memalukan. Ini berani. Kamu memiliki keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal pada setiap tahap hidupmu. Aku harus belajar itu darimu. Aku serius. Lin Meya, kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa sampai dirawat di rumah sakit karena kehujanan? Di klub saudaraku? Kamu bisa meneleponnya. Tanyakan pada pelayan untuk mengatur mobil agar bisa mengantarmu pulang. Atau cukup check-in dan menjoin up semalam. Lalu kembali pagi ini. Tolong hentikan pelajaran ini. Otakku benar-benar macet saat itu. Kamu tahu itu. Seharusnya kamu memberitahuku. Aku bisa ikut denganmu. Kakakku bilang padaku, kalau wanita Jalang Susiu juga ada di sana.
Mengapa Ouyang begitu aneh? Dia tak pernah meminta wanita untuk pergi ke klub dengannya sebelumnya. Baiklah cukup. Bukankah ibu menyuruhmu membawa sarapan? Ya Tuhan, aku seharusnya datang jauh lebih awal. Kalau saja ibu tidak berbicara panjang lebar. Sepanjang pagi, kalian pasti kelaparan. Ibu membuat ini khusus untuk kalian. Sarapan penuh kasih sayang. Dia bilang kalian harus menghabiskannya semua. Nih, ambil. Aku pergi dulu. Kamu mau kemana? Apa kamu tidak sarapan bersama kami? Oh, ibu juga bilang, lebih baik aku pergi. Ketika kalian berdua sedang menikmati sarapan penuh kasih sayang. Sejauh mungkin. Jadi aku melakukan apa yang dia katakan sekarang. Selamat menikmati. Tunggu dulu. Bisakah kamu menungguku di mobil? Aku ingin membawa kalian berdua ke suatu tempat. Kayak mana? Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Sekarang hilang dari sini. Nikmati saja. Kakak, kamu ingin membawa kami ke toko lama kita? Bersabarlah. Ya Tuhan. Kakak, Xiaoya, Li Dong telah menebus restoran kita. kamu keren banget bro. Ini romantis banget. Oh, aku menangis. Paman Li, kamu sudah melakukan begitu banyak untukku. Tapi aku tidak bisa. Jangan pernah mengatakan kata B itu padaku. Sebelum kamu menolakku. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu bukan satu-satunya alasan. Aku melakukan ini. Restoran ini telah melalui semua masa di jalan tua ini selama lebih dari 10 tahun bukan? Aku yakin kamu bukan satu-satunya yang mencintainya. Setiap pelanggannya juga mencintainya. Jadi aku melakukan ini juga untuk tetangga-tetangga itu yang merindukan hidangan di restoranmu. Aku percaya semua orang berharap restoran ini bisa penuh dengan semangat lagi hangat dan manis. Hidup dan ramai selalu tersedia dengan hidangan yang tak terlupakan. Seperti dulu. Mengapa tidak mengambil uang yang aku gunakan untuk menebus sebagai investasi? Lihat. Aku yang bertanggung jawab menyediakan dana. Kau menyediakan teknologi dan keterampilan manajemen. Kamu memiliki 51% saham. Aku akan memeriksa rekening di akhir setiap bulan. Oh, dan kamu harus memberiku laporan tahunan di akhir tahun. Dan jadwal kerja untuk tahun kedua. Kamu pikir ini oke untukmu? Aku akan menganggapnya sebagai ya. Baiklah, mulai sekarang. Kamu telah menjadi pemegang saham restoran ini secara resmi. Kamu memiliki satu hak veto terakhir. Jadi, apakah kita akan menjadi tim yang baik? Baiklah, baiklah. Kembang api Tudou. Ya, aku hampir lupa. Saatnya api di lubang. Ayah, maaf. Selama waktu ini, saya mengurus urusan saya sendiri. Dan tidak datang untuk berbicara denganmu. Apa kamu tidak marah padaku? Dengar kabar baik ini. Kios kami
telah dibeli kembali oleh Paman Xiaoli. Dan plakat Lines Grand Gear kini sudah tergantung kembali. Paman Xiaoli berkata bahwa semua ini dihitung sebagai sahamnya. Saya tahu dalam hati saya. Dia mengatakannya hanya karena saya merasa tidak nyaman. Itulah sebabnya dia menemukan solusi seperti itu. Lagi pula ayah, Paman Xiaoli meminta rumah kita kembali. Dan pengasuhmu saat ini Xiaoqi juga ditemukan oleh Paman Xiaoli. Kita benar-benar berhutang banyak pada Paman Xiaoli sekarang. Tapi ayah tenang saja. Saya pasti akan membayar kembali uang ini kepadanya di masa depan. Meskipun saya menganggur sekarang, kita masih memiliki warung makanan. Tudou dan saya pasti akan menjaga warung ini agar tetap beroperasi. Apa kamu mau minum sesuatu? Tidak. Apa kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Kamu demam beberapa hari yang lalu. Saya khawatir padamu. Terima kasih telah membawaku ke rumah sakit hari itu. Saya jauh lebih baik sekarang. Meia, kalau bukan karena Ouyang, apa kita bisa menjadi teman baik? Maaf? Kalau kamu ceritakan padaku tentang hal ini, saya ada urusan lain yang harus dilakukan. Lalu saya pergi dulu. Meia, bisakah kamu duduk dan mendengarkanku? Aku sangat sedih. Beberapa hari ini, aku sering mengingat masa-masa di Prancis. Katakan saja apa saja. Aku harap kamu tidak menyalahkan Ouyang. Dia sedang dalam kesulitan. Ouyang memilih untuk menyembunyikanmu. Karena dia takut kamu tidak akan sanggup menerimanya setelah mengetahui kebenaran. Itulah mengapa dia menggunakan cara yang tegas ini, untuk melindungimu. Tapi aku pikir, kamu berhak mengetahui kebenaran. Meia, apakah kamu tidak pernah berpikir tentang siapa ayah kandungmu? Apa maksudmu? Beberapa waktu lalu, Ouyang tiba-tiba menghilang. Kamu pasti bertanya-tanya kemana dia pergi. Dia pergi ke Thailand untuk mencari Duruonan, saudara kembarmu. Dan dia membawanya kembali untuk melakukan tes DNA dengan Paman Ou. Hasil identifikasinya adalah berhubungan darah. Meia, kamu dan Duruonan
adalah putri kandung dari Paman Ou. Su Xiu, kamu benar-benar tidak perlu membuat kebohongan seperti itu. Aku sudah memutuskan. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi terlibat dengan Ouyang. Ini bukan kebohongan. Bahkan jika ada yang berbohong itu seharusnya ayahmu. Ini yang dikatakan Paman Lin kepada Paman Ou sendiri. Pada malam dia menemuinya. Jika kamu tidak percaya itu, kamu bisa bertanya pada Duruonan. Dia tinggal di rumah Ou sekarang. Paman Ou dan Ouyang memilih untuk menyembunyikanmu. Karena mereka takut kamu tidak akan menerimanya. Setelah mengetahui kebenaran, Ouyang juga secara khusus memberitahuku untuk tidak memberitahumu. Tapi aku tidak berpikir itu akan adil bagimu. Tanpa memberitahumu. Meiya, kamu bukan lagi seorang yatim piatu. Om Ou adalah ayah kandungmu. Ouyang, meskipun dia adalah saudara tiri denganmu, dia juga saudaramu. Aku tahu itu. Takdir begitu kejam. Sebenarnya tidak masalah jika kamu mengambil jalan yang salah. Yang paling penting adalah bisa mengerem tepat waktu. Sebenarnya hubungan keluarga lebih tahan lama daripada cinta. Pikirkanlah. Bagus memiliki saudara seperti Ouyang. Aku sedikit iri padamu. Takdir benar-benar menakjubkan. Aku percaya, tidak ada yang bisa mengendalikan hatinya sebelum cinta. Aku tahu, aku pernah menyakitimu sebelumnya. Meiya, bisakah kita kembali ke masa lalu? Dan tetap menjadi sahabat terbaik? Meiya, kamu dan Duruonan adalah putri kandung Om Ou. Ayah? Kamu sudah kembali. Ketua, kamu sudah kembali. Duduklah dan makan sesuatu. Kamu baru saja mabuk dan makan sedikit. Kita tidak bisa melanjutkan lagi. Mari kita putus. Masuk akal bahwa aku sebagai seorang anak tidak bisa menentangnya saat ini. Bagaimanapun apa yang harus kukatakan sudah selesai. Dari hari ini, kamu dan aku tidak ada hubungannya lagi.
Halo, kamu di mana? Meya? Aku di Thailand, ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bertanya. Ibu. Bagaimana kabar ibu? Ibu baik-baik saja. Kamu juga baik-baik saja? Aku juga baik-baik saja. Jangan khawatir. Halo? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Siu yang memberitahumu. Aku hanya berpikir, lebih baik kamu tidak mengetahuinya. Apakah kamu akan terus bersembunyi dariku? Maaf. Aku tidak tahu bagaimana menghadapimu. Aku tahu. Kamu tidak seperti itu. Aku tahu bahwa semua kata-kata keras yang kamu katakan padaku ketika kita putus adalah bohong. Jelaskan bahwa aku bertemu orang yang tepat. Meskipun Tuhan membuat lelucon besar dengan kita. Tapi untungnya, kita tidak terlalu keterlaluan. Selama ini, aku memikirkan banyak alasan. Mengapa kamu putus denganku? Satu-satunya alasan yang tidak kuduga ternyata menjadi kenyataan. Sekarang aku akhirnya mengerti mengapa kamu putus denganku begitu tegas. Baiklah, biarkan semuanya kembali. Sebelum kita mendapatkan kotak yang salah di pesawat, kamu masih Ouyang yang bandel. Aku masih Lin Meya yang bersemangat. Siu tidak membantuku mengganti ke kelas 1. Bahkan jika kita berdua bertemu di pesawat, kita hanya bertemu. Menurutmu itu baik? Dan kamu seharusnya menikahi Siu. Kalian berdua cocok. Kalian ditakdirkan untuk bersama. Siu akan bersemangat memperkenalkanmu padaku. Aku masih akan bersemangat. Tapi itu hanya karena aku sudah terlalu banyak melihat berita gosipmu di internet. Aku akan sangat senang untuk bertemu denganmu. Aku akan sangat senang memberitahumu bahwa orang itu yang hampir kamu tabrak di Prancis adalah aku. Aku juga akan senang memberitahumu
bahwa suatu kali kita berdua berada di penerbangan yang sama. Tapi secara pribadi, aku pasti akan mengingatkan Siu dengan sangat serius, agar dia harus berhati-hati dengan para influencer dan model itu. Kamu pikir itu akan baik-baik saja? Baiklah, Oke. Sekarang, kenangan kita berdua telah diubah olehku. Ouyang, bahagialah. Aku pergi. Jika kita bisa keluar dengan selamat, aku akan memberitahumu. oke, aku akan menunggu. Halo Direktur Row. Mengapa kamu di sini? Aku baru saja menandatangani kontrak perjumpaan 3 bulan. Departemen Personalia. Aku adalah asisten administratifmu mulai sekarang. Bertanggung jawab atas semua urusan pekerjaanmu. Jangan cari masalah denganku. Aku tidak cari masalah denganmu. Mengapa Tuan Ou tidak menyebutku? Selamat datang. Direktur Ou. Ini adalah jadwal untuk hari ini dan besok. Silakan lihat. Siu, duduklah. Apa yang terjadi? Apakah kamu pergi ke Lin Meya? Apakah dia datang padamu? Mengapa kamu memberitahunya yang sebenarnya? Tidakkah kamu berpikir, dia seharusnya tahu kebenaran dari masalah ini? Dia sudah dewasa. Dia berhak tahu kebenaran tentang masalah ini. Selain itu, hanya setelah mengetahui kebenaran, dia bisa menentukan posisinya dengan cepat. Kalian berdua juga bisa saling mengenali hubungan satu sama lain. Dan kembali ke jalur hidup normal kalian.
Apa aku melakukan ini salah? Tidak. Ini akan baik-baik saja. Dia adalah saudara perempuanmu. Aku adalah calon kakak iparnya. Di masa depan kita berdua akan baik padanya. Kamu harus bekerja. Aku tidak akan mengganggumu. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan. Tapi ketika aku melihat air mata Ouyang, aku tiba-tiba menyadari bahwa dia lebih menderita dan lebih berani dariku. Ketika dia harus menanggung semua ini sendirian. Aku tidak ingin dia hanyut di laut sendirian. Sangat kesepian dan tak berdaya. Satu-satunya yang bisa aku bantu sekarang adalah membuatnya melihat bahwa aku belum terpuruk dan aku baik-baik saja. Hanya dengan begitu, dia akan bisa berlari menuju pulau tanpa henti. Kita bisa kembali ke jalur semula. Dan semuanya akan baik-baik saja. Hidangan terakhir. Masih ada satu hidangan lagi? Ya ampun, aku tidak bisa makan lagi. Mataku hampir keluar. Siapa yang menyuruhmu makan begitu banyak? Karena mereka sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Coba ini. Oke, biar aku ambil suapan terakhir. Hati-hati, ini panas. Rasanya sangat enak. Baiklah, cepat beri nilai. Ayam goreng bumbu. 4 bintang. Lobster. Kamu hanya memberi 4 bintang untuk rasa jintan dan rasa pedas. Maka aku tidak bisa menggunakannya sebagai rekomendasi chef. Ya, sangat direkomendasikan. Saya memberi nilai 4 bintang karena ada bintang yang hilang di lingkunganmu. Jadi saya tidak memberi nilai 5 bintang. Baiklah. Maka kamu hanya memberi nilai 3 bintang. Untuk hidangan yang tersisa, apakah saya masih perlu meningkatkan? Tidak perlu meningkatkan. Saya memberi nilai 3 bintang karena saya tidak suka makan hidangan ini. Saya tidak akan memberi 1 bintang kalau orang lain yang memasaknya. Terima kasih Nona Li Weiwei. Merupakan kehormatan saya. Biar saya katakan Weiwei, kakak Tudou benar-benar mewarisi kemampuan ayahku. Masakannya enak. Jika ada kesempatan saya akan memintanya memasak beberapa hidangan untukmu. Saya hanya akan mencobanya hari ini. Saya bisa membantu. Ketika warung makanan sibuk, Meya. Saya pikir kamu berbeda hari ini. Benarkah? Ya. Mengapa dia datang? Bisakah kita berbicara di suatu tempat? Katakan saja sesuatu di sini. Tidak ada yang perlu disembunyikan antara saya dan kamu.
Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Baik, Saya mendengar bahwa kau dipecat oleh grup OU. Saya pikir saya kenal beberapa teman. Jika kamu mau, saya bisa memperkenalkanmu ke beberapa sumber wawancara. Saya yakin kamu bisa berhasil di perusahaan lain. tidak perlu. Terima kasih. Mengapa Li Weiwei ada di sini sekarang? Apakah dia mengganggumu lagi? Saya teman baik Lin Meia. Saya datang untuk mencoba masakannya. Apa? Jika kamu datang ke sini untuk mengobrol dengan saya, lebih baik kamu pergi. Saya tidak di sini untuk mengobrol. Xiaoya. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Jense, apakah kamu lupa minum obatmu? Saya sedang berbicara dengannya. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada. Masalah Lin Meia adalah masalah kita. Saya memperingatkanmu untuk berbicara dengan sopan, terutama kepada perempuan. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Jika saya bukan putri Ou Changlin, apakah kamu akan kembali padaku? Dulu itu tempat terbaik untuk kita berdua. Tapi Chen Zhe itu bukan kamu. Kamu sudah berubah. Silakan pergi dari sini. Apa kamu lelah? Tidak sama sekali. Maukah kamu menggendongku seperti ini selamanya? Tentu. Ayah? Chen Zhe bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Bahkan jika aku sudah tua. Oke. Silai Kinduruk. Lobster pedas sudah matang cepat. Lobster pedas. Datang. Meia. Kamu putri Pak Ou. Kapan kamu tahu? Siapa yang memberitahumu? Kak, apakah kamu tahu tentang ini? Siapa yang memberitahumu? Susiu. Susiu pasti sangat senang.
Ouyang sekarang miliknya. Tidak masalah. Dengan siapa Ouyang sekarang? Chen Ze benar-benar bajingan. Dia meninggalkanmu untuk mendekati kakak Ou Rui. Dia sekarang menemukan bahwa kau adalah putri keluarga Ou dan langsung kembali padamu. Ya ampun, begitu cepat. Wei Wei. Meiya, kau belum terpuruk oleh begitu banyak hal yang terjadi padamu belakangan ini, dan kau masih menerimanya dengan tenang. Kau bisa menghadapinya dengan damai. Aku sangat mengagumimu. Apa yang bisa kulakukan? Ayahku masih terbaring di rumah sakit. Dia hanya punya aku, jadi aku tidak boleh jatuh. Aku akan sangat menyesal padanya. Jika aku lemah, dan aku akan sangat menyesal pada kakakmu untuk begitu banyak bantuan yang dia berikan padaku. Meiya, jangan bilang begitu. Kau tidak perlu merasa terbebani. Pada kami untuk membantumu. Paman Lin adalah keluargamu. Juga keluarga kami. Mengerti? Ya Meiya. Kau punya kami. Ayah? Aku akhirnya mengerti mengapa kau sangat menentang. Aku pergi ke grup O